Halo teman-teman, dalam video ini kami akan membahas tentang obesitas. Teman-teman pasti sering mendengarkan kata obesitas. Nah, untuk menambah pengetahuan teman-teman, yuk kita belajar sama-sama tentang apa itu obesitas. Obesitas merupakan suatu keadaan yang terjadi jika kuantitas jaringan lemak tubuh dibandingkan dengan berat badan total lebih besar dari keadaan normalnya, atau suatu keadaan di mana terjadi penumpukan lemak tubuh yang berlebih sehingga berat badan seseorang jauh di atas normal. Ketika tubuh kita bekerja normal, makanan yang kita makan mengandung protein, lemak dan karbohidrat dipecah menjadi lebih sederhana. Nutrisi mudah diserap. Salah satu karbohidratnya berupa gula sederhana, disebut glukosa. Itu adalah sumber energi utama bagi sel-sel tubuh. Glukosa bersirkulasi dalam darah, di mana ia tersedia untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Glukosa adalah sumber bahan bakar utama untuk otot jantung, dan organ penting lainnya. Insulin membantu sel menyerap glukosa dan diubah menjadi energi. Insulin disekresikan oleh pankreas. Setelah disekresikan, insulin menempel pada sel-sel di seluruh tubuh, di tempat yang disebut reseptor insulin. Sekali terpasang, insulin bertindak seperti kunci dalam membran sel, mengizinkan gula atau glukosa dari makanan yang kita makan untuk masuk ke hati, sel lemak, dan otot. Glukosa dalam aliran darah menurun, dan setelah glukosa berada di dalam sel, itu menjadi sumber energi. Diabetes tipe 1 adalah suatu kondisi di mana pankreas Anda tidak memproduksi insulin, hormon yang dibutuhkan tubuh Anda untuk menjaga kadar gula darah yang tepat. Setelah Anda mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, bahan kimia di usus kecil Anda memecahnya menjadi molekul gula tunggal, disebut glukosa. Selanjutnya sel-sel yang melapisi usus kecil Anda menyerap glukosa yang masuk ke aliran darah. Ketika pankreas darah mencapai, sel beta di dalam pankreas mendeteksi peningkatan kadar glukosa. Sel beta melepaskan insulin ke dalam aliran darah Anda untuk menurunkan kadar glukosa dan untuk menjaga glukosa darah Anda dalam kisaran yang sehat. Sebagian besar sel tubuh memiliki reseptor tertentu di permukaannya yang berikatan dengan insulin yang bersirkulasi. Insulin bertindak seperti kunci di gembok untuk membuka sel, sehingga glukosa yang bersirkulasi dapat masuk ke dalam sel. Sekarang sel Anda dapat menggunakan glukosa untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan agar dapat berfungsi dengan baik. Jika Anda menderita diabetes tipe 1, sel beta pankreas Anda kehilangan kemampuannya untuk memproduksi insulin, mengakibatkan kadar glukosa darah menjadi tinggi, dan komplikasi lainnya. Pada diabetes tipe 1, sistem kekebalan tubuh Anda, khususnya sel darah putih Anda, salah mengira sel beta pankreas Anda sebagai penyerbu asing. Dalam respons autoimun, sel darah putih Anda mengeluarkan antibodi otomatis yang menghancurkan sel beta Anda sendiri. Sebagai akibat, pankreas Anda menghasilkan sedikit atau tidak ada insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa masuk ke sel Anda, jadi mereka kelaparan untuk kalori yang seharusnya mereka terima dari glukosa. Selain itu, tingkat glukosa menumpuk di aliran darah Anda, mengakibatkan kondisi yang disebut hiperglikemia. Gejala umum hiperglikemia pada diabetes tipe 1 antara lain rasa lapar yang berlebihan, rasa haus yang berlebihan, sering buang air kecil, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, kelemahan lekas marah, dan penglihatan kabur. Badan yang, jika hiperglikemia tidak diobati,
kamu bisa sakit parah karena Anda tidak memiliki cukup insulin bersirkulasi dalam darah Anda. Sel Anda tidak dapat menggunakan glukosa untuk energi. Sebagai akibat, tubuh Anda memecah simpanan lemak dan protein Anda sebagai sumber energi alternatif. Saat pemecahan lemak terus berlanjut, produk samping tertentu yang dikenal sebagai badan keton terakumulasi dalam darah, mengakibatkan kondisi yang disebut ketosis. Ketika keton menumpuk hingga tingkat yang sangat tinggi, suatu kondisi yang mengancam nyawa, disebut hasil ketoasidosis diabetikum. Jika glukosa darah Anda tetap tinggi seiring berjalannya waktu, masalah kesehatan jangka panjang dapat terjadi, seperti kebutaan aterosklerosis, kerusakan saraf, dan penyakit ginjal. Jika Anda menderita diabetes tipe 1, tujuan Anda adalah menjaga glukosa darah Anda dalam kisaran normal. Ini dilakukan melalui kombinasi penggantian insulin yang tepat, memantau glukosa darah Anda, dan sama pentingnya, makan makanan yang sehat dan berolahraga secara teratur. Karena pankreas Anda tidak lagi memproduksi insulin, Anda perlu mengonsumsi insulin untuk menggantikan apa yang seharusnya dibuat oleh tubuh Anda. Seorang profesional kesehatan berlisensi dapat melatih Anda untuk menyuntikkan insulin tepat di bawah kulit. Anda perlu menyuntik diri sendiri beberapa kali setiap hari dan memutar tempat suntikan untuk menghindari kerusakan jaringan dan masalah penyerapan. Cara lain untuk mendapatkan insulin adalah melalui pompa insulin yang melekat pada tubuhmu dan memberikan insulin melalui tabung ditanamkan tepat di bawah kulit Anda. Anda perlu memeriksanya tingkat glukosa dalam darah Anda beberapa kali sehari dengan glukometer untuk melakukan ini. Anda akan menusuk jari Anda dengan jarum kecil, disebut lancet, dan masukkan setetes darah ke dalam glukometer. Pengetahuan tentang kadar glukosa darah Anda memungkinkan Anda untuk menyesuaikan dosis insulin Anda, kalori yang Anda makan saat makan, dan aktivitas fisik. Anda perlu makan makanan yang sehat dan berolahraga secara teratur untuk mengatur kadar glukosa Anda dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Diabetes tipe 2 adalah kelainan metabolisme yang menyebabkan gula dalam bentuk glukosa menumpuk di dalam darah daripada digunakan sebagai bahan bakar oleh sel-sel di tubuh kita. 786 ln. Saat kita makan, makanan dipecah oleh sistem pencernaan kita menjadi molekul nutrisi yang kemudian diserap melalui saluran pencernaan kita untuk digunakan oleh tubuh. Makanan yang mengandung karbohidrat atau berbagai gula dipecah menjadi glukosa. Glukosa merupakan sumber bahan bakar yang penting untuk banyak organ di tubuh kita. Namun, untuk dapat menggunakan glukosa sebagai bahan bakar, molekul glukosa harus terlebih dahulu masuk ke dalam sel. Pankreas menghasilkan hormon yang disebut insulin, pembawa pesan kimia, penting untuk masuknya glukosa ke dalam sel. Ketika kadar glukosa darah meningkat setelah makan, insulin dilepaskan ke aliran darah dan menggerakkan proses untuk memicu pembuangan glukosa dari darah untuk masuk ke dalam sel. Pada diabetes tipe 2, sel menjadi resisten terhadap insulin dan mengabaikan pesannya untuk menyerap glukosa. Ini dikenal sebagai resistansi insulin. Selain itu, pada diabetes tipe 2, pankreas tidak dapat berproduksi semakin besar jumlah insulin yang dibutuhkan untuk memicu sel-sel resistansi ini untuk mengambil glukosa dari aliran darah. Gejala diabetes yang paling menonjol adalah sering buang air kecil dan rasa haus yang berlebihan. Gejala lain termasuk kelemahan, mengantuk dan penglihatan kabur. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan kimia dalam darah. Berhubungan dengan tingginya kadar glukosa darah, sekitar 1 dari 4 orang dengan diabetes tipe 2 tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit tersebut. Penting untuk mengetahui diabetes sejak dini. Lama-kelamaan glukosa darah tinggi
merusak pembuluh darah, yang dapat merusak organ yang disuplai oleh pembuluh tersebut, menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan. Kerusakan pada pembuluh darah kecil atau mikro dapat menyebabkan masalah penglihatan, termasuk kehilangan penglihatan, kerusakan saraf dan penyakit ginjal. Dapat menyebabkan komplikasi kardiovaskular seperti penyakit jantung, stroke dan sirkulasi darah yang buruk. Kelebihan berat badan dan tidak aktif adalah penyebab utama diabetes. Riwayat keluarga diabetes meningkat secara signifikan. Risiko Anda terkena penyakit ini. Populasi etnis tertentu juga demikian. Pada peningkatan risiko terkena diabetes tipe 2. Akhirnya beberapa obat mungkin meningkat risiko diabetes Anda. Specifically corticosteroids, diuretik tiosida, obat yang digunakan untuk mengobati penyakit mental tertentu, dan beberapa obat antiretroviral yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Singkatnya, diabetes tipe 2 adalah kelainan metabolisme. Itu menyebabkan gula dalam bentuk glukosa menumpuk di dalam darah daripada digunakan sebagai bahan bakar untuk sel-sel di tubuh kita. Jika tidak didiagnosis dan diobati tepat waktu, diabetes tipe 2 dapat menyebabkan banyak komplikasi kesehatan. Sekian video pembelajaran tentang diabetes dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.